Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Empal Farabso Ferdinand Gaucho dengan NIM 230051147. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah identifikasi kebutuhan dan sumber belajar, di mana ada 5 soal yang telah diberikan dan yang sudah saya jawab. Yang pertama ada soalnya, jelaskan kedudukan identifikasi kebutuhan dan sumber belajar dalam program PLS, dan jelaskan pula apa pentingnya identifikasi kebutuhan dan sumber belajar yang dilakukan dengan memberikan contoh. Saya menjawab, untuk kedudukannya, identifikasi kebutuhan merupakan langkah dalam merancang program pendidikan luar sekolah. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang audiens atau peserta didik, termasuk latar belakangnya, tujuan pembelajaran, tantangan yang dihadapi, dan harapan mereka dalam terhadap program pendidikan tersebut. Untuk sumber belajarnya merujuk pada materi, metode, dan sumber daya lain yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Lalu untuk sumber belajar dapat beragam seperti buku teks, materi digital, dan pembelajaran yang dilakukan secara online seperti pembelajaran video pembelajaran, dan ada lagi sumber belajar lainnya. Lalu untuk pentingnya, yang pertama ada identifikasi, itu pentingnya untuk memungkinkan rancangan program untuk menyesuaikan kurikulum, metode pengajaran, dan materi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Lalu untuk sumber belajarnya itu pentingnya seperti pemilihan sumber belajar yang tepat dapat meningkatkan keterlibatan peserta. Terus setelah itu dapat memfasilitasi dan memberikan pemahaman yang lebih. Untuk contohnya, yang pertama ada meningkatkan keterampilan kerja untuk orang dewasa dalam mengidentifikasi kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang dewasa dalam melakukan wawancara pekerjaan. Jadi untuk menambah wawasan atau mengetahui keterampilan yang dibutuhkannya dalam ruang lingkup pekerjaan. Lalu ada menggunakan sesi diskusi yang dapat mengembangkan pemahaman belajar siswa yang dapat diterapkan di kehidupan kesehari-harinya di lingkungan masyarakat. Yang kedua ada jelaskanlah perbedaan konsep kebutuhan manusia dan konsep kebutuhan belajar manusia serta dengan contoh. Untuk kebutuhan manusia itu mengacu pada segala sesuatu yang diperlukan oleh suatu individu manusia atau kebutuhan pribadi untuk keberlangsungan hidup, fisik, dan sosial. Nah, contohnya seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal, dan rasa kasih sayang, rasa aman atau yang diciptakan oleh lingkungannya. Lalu kebutuhan belajar manusia. Kebutuhan belajar manusia mengacu pada dengan keinginan individu untuk memperoleh pengetahuan baru atau keterampilan sehingga manusia itu minat untuk belajar dan suatu hal yang dibutuhkan. Contohnya seorang yang ingin mengikuti kursus pelatihan untuk meningkatkan keterampilannya dalam bidang tertentu. Nah, untuk perbedaannya jadi di antara kedua tersebut, jika kebutuhan manusia adalah untuk suatu keberlangsungan hidup diri sendiri individu seperti kebutuhan makan, minum, dan lain-lainnya. Lalu untuk kebutuhan belajar yaitu kebutuhan yang dibutuhkan diri untuk memperoleh pengetahuan baru atau pengalaman yang bisa meningkatkan kualitas diri. Yang ketiga yaitu soalnya sebutkan dan jelaskan kebutuhan belajar manusia ditinjau dari segi usia. Lalu kebutuhan belajar tidak dipenuhi, apa akibat yang dirasakan oleh individu yang bersangkutan. Baiklah, yang pertama itu ada usia anak-anak kisaran 6-12 tahun, yang mana kebutuhan belajarnya seperti kebutuhan keterampilan kognitif, keterampilan fisik dan motorik, lalu ada keterampilan sosial dan emosional. Nah, akibat yang ditimbulkan jika
hal tersebut tidak dipenuhi, yaitu mungkin adanya kemampuan kognitif dan sosial anak-anak terhambat. Yang kedua ada usia remaja, yang mana kebutuhan belajarnya yaitu penyesuaian diri dengan perubahan fisik, pengembangan keterampilan sosial, pengembangan identitas diri. Akibat yang ditimbulkan jika tidak terpenuhi mungkin terhambatnya perubahan fisik yang mengakibat remaja tidak memiliki keterampilan dalam bersosialisasi atau terhambatnya. Dan yang terakhir ada usia dewasa, yaitu pemahaman tentang pekerjaan, pemeliharaan hubungan sosial, dan pengembangan interpersonal, yang mana akibatnya jika tidak terpenuhi dapat menghambat profesional dan kurang rasa pencapaian, dan bisa juga menimbulkan rasa frustasi terhadap pembelajaran. Yang keempat ada soalnya, yaitu selain kebutuhan belajar, kita juga perlu mengidentifikasi sumber belajar, jelaskan kenapa, dan jelaskan pula jenis-jenis sumber belajar yang ada di masyarakat serta berikan contoh gambaran penggunaannya. Nah, untuk kebutuhan belajar kita juga mengidentifikasi sumber belajar. Kenapa? Karena mengidentifikasi sumber belajar dapat menimbulkan atau memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar. Seperti sumber belajar yang diperlukan berupa benda, data, fakta, ide, manusia, dan orang yang terlibat dalam sumber belajar. Lalu jelaskan kenapa. Karena dengan mengidentifikasi sumber belajar, pendidik dapat memilih sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, sehingga proses belajar terjadi efektif dan efisien. Untuk jenis-jenisnya mungkin ada buku yang contoh penggunaannya seperti membaca buku tersebut dan mempelajari topik-topik yang ada di dalamnya seperti topik fiksi untuk mengembangkan imajinasi. Yang kedua ada internet. Contoh penggunaannya bisa menggunakan sebagai sumber belajar online seperti menonton tutorial pembelajaran di YouTube, mengikuti kursus online, diskusi secara daring di platform, atau membaca artikel diskusi di situs web akademis. Lalu ada kursus dan pelatihan. Contoh penggunaannya mungkin kita dapat menghadiri seminar industri atau seminar yang diadakan oleh masyarakat oleh pemerintah terhadap masyarakat untuk memperdalam pengetahuan di bidang yang tertentu yang dapat mungkin dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Yang kelima, yang terakhir ada soal yang terakhir, yaitu ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam pendayagunaan sumber belajar. Jelaskan dua saja di antaranya dengan memberikan contoh yang kognitif. Mungkin ada dua yang saya ambil. Yang pertama ada relevansi. Relevansi adalah suatu sumber belajar yang digunakan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Contohnya seperti pembelajaran matematika, penggunaan buku teks yang sesuai dengan kurikulum dan tingkat pemahaman siswa akan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua ada keterjangkauan. Keterjangkauan sumber belajar juga menjadi faktor kunci dalam pendayagunaan, seperti contohnya penggunaan berbagai perangkat seperti laptop, tablet, atau smartphone yang memungkinkan peserta didik untuk belajar secara fleksibel dari mana saja. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.